Halo teman-teman, balik lagi di video aku. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang uji beda satu min atau yang biasa dikenal dengan uji one sample t-test. Nah, uji beda satu min itu adalah uji yang digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang telah didapatkan dari data sampel dengan populasi. Nah, untuk uji sampel t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah penelitian distribusi normal. Jadi, data yang kita dapat itu harus berdistribusi normal. Nah, setelah itu, uji t-test ini juga dapat dipakai untuk menguji suatu hipotesis dalam statistik deskriptif. Nah, langsung saja kita mulai dengan datanya. Ini data yang saya ambil itu, yang saya punya itu adalah data nilai IP semester 6 mahasiswa kelas A. Nah, di sini saya mempunyai 20 sampel. 20 sampel. Nah, kalau di uji beda satu min itu menggunakan data tunggal ya teman, maksudnya tidak ada data pembanding gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan uji normalitas kepada data ini. Nah, langsung aja kita buka aplikasi SPSS-nya, terus ke variable view, terus di nama ini kita tulis hasil, dan terus di label kita tulis hasil belajar. Nah, di desimal ini ditulis 2 karena kan di belakang koma itu ada 2 angka. Misalnya itu kalau nilai IP itu 2,85. Nah, itu kan di belakang koma ada 2 angka. Jadi di desimalnya kita tulis 2. Terus kita lanjut ke data view. Nah, di hasil ini kita masukkan data yang sudah kita dapatkan tadi, yang di Excel tadi. Kita blok, lalu kita copy. Terus kita masukkan ke dalam sini. Copy paste. Nah, habis itu sudah muncul kan nilainya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama itu klik analyze, terus di deskriptif statistik itu kita pilih explore. Nah, lalu si hasil belajar ini kita pindahkan ke dependent list. Nah, setelah itu kita pilih plots, terus pilih normality plots with test, terus continue, dan pilih OK. Nah, maka datanya, outputnya akan muncul. Nah, inilah hasil dari tadi kita nyari normalitas, uji normalitasnya. Di sini ada N itu adalah jumlah sampelnya. Terus di sini ada mean, median, variance, ada deviasi, gitu. Nilai maksimum, nilai minimum, nah itu terus. Nah, di sini ada test normality. Nah, di sini ada Shapiro-Wilk sama Kolmogorov-Smirnov. Nah, si Shapiro-Wilk itu digunakan untuk sampel jumlah sampel di bawah 50. Nah, kurang dari 50. Nah, kalau si Kolmogorov ini itu digunakan pada sampel yang jumlahnya lebih dari 50. Nah, karena jumlah sampel kita adalah 20, jadi kita pakai yang Shapiro-Wilk. Nah, keputusan dasar untuk uji normalitas itu adalah jika nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, apabila yang kedua, jika nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini kita dapatkan hasil adalah 0,518. Jadi, data yang kita dapat ini tuh sudah berdistribusi normal kayak gitu. Nah, selanjutnya itu untuk kita lanjutkan ke uji one sample t-test. Ini kan uji normalitas ya udah, lanjut ke langkah selanjutnya itu kita ke uji one sample t-test. Nah, langkah pertama itu adalah analyze, ya, terus ke compare means. Nah, di sini terus kita pilih yang one sample t-test. Nah, setelah itu kita pindahkan ini si hasil belajar ini ke tes variabel. Nah, setelah itu kita tulis di sini. Tulis di sini tuh rata-rata yang kita prediksi atau hipotesis kita terhadap data tersebut. Nah, di sini saya mengambil rata-rata hipotesis saya itu adalah 2,8. 2,80 ya teman-teman, nilai rata-rata dari data yang kita ambil itu. Terus setelah itu kita masuk ke option, klik option. Terus kita pakai tingkat kepercayaannya 95% ya. Terus klik OK, klik continue. Terus klik OK. Nah, di sini akan keluar hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini didapatkan hasil ini tuh adalah ya kayak jumlahnya, terus persennya kayak gitu. Nah, terus di sini ada kayak median, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, range, dan lain sebagainya. Nah, terus di sini ada garis. Dan di sini menunjukkan nilainya ke atas ya, berarti ini ke positif ya teman-teman, arahnya ke positif. Nah, selanjutnya untuk mengambil keputusan dari uji one sample t-test ini dapat dilakukan dengan cara yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Terus nilai signifikansi itu kita dapatnya ini ya teman-teman, two-tiled signifikansi two-tiled. Nah, lalu membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Yang ketiga itu adalah perbandingan nilai T tabel dengan kurva. Nah, selanjutnya tuh untuk keputusan hasilnya itu berdasarkan nilai signifikansi itu. Nah, jika nilai signifikansi two-tiled ini lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Nah, yang kedua, jika nilai signifikansi two-tiled lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 0,03. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berarti HO yang saya ambil itu ditolak karena hasilnya 0,03 itu lebih kecil daripada 0,05 seperti itu.
Terima kasih telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih, selamat siang.